akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar, kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren jadas. Ya Sobat RH sekalian, ini ada berita yang geli-geli sedap. Bukan ngeri-ngeri sedap ya, tapi geli-geli sedap. Apa itu? Yaitu Gibran Raka Buming Raka mendapatkan penugasan baru dari Prabowo Subianto, yaitu untuk menyelesaikan kasus atau masalah di Papua. Jadi berkantorlah di Papua. Seorang pengamat politik mengatakan bahwa sesungguhnya Jokowi dan Prabowo sedang melakukan permainan catur. Tapi skor 2-0 untuk Prabowo karena dia yang pegang kuasa. Jadi sobat era sekalian, awalnya Jokowi sudah mempersiapkan IKN sebagai ibu kota. Prabowo disuruhlah ngantor ke sana. Sementara Gibran sang putra mahkota memimpin aglomerasi ex officio sebagai wakil presiden. Jabodetabek tambah Bogor, Cianjur. Jadi daerah aglomerasi. Jakarta Raya, Jakarta dan sekitarnya. Yang secara ekonomi justru lebih potensial dibandingkan IKN. Demikian juga pengaruh politik dan lain-lainnya. Tapi rupanya Prabowo enggan pindah ke ibu kota ke IKN. Bahkan saya pernah mendapatkan informasi dari orang yang pernah menyampaikan langsung ke Prabowo, sampai 5 tahun pun katanya nggak akan pindah. Dan kelihatannya begitu. Kabinet tidak lagi ngomong tentang perpindahan ibu kota. Basuki Hadimulyo disuruh ngerjain IKN sana, tapi tidak mendapatkan perhatian juga. Jadi sobat era sekalian, 1-0. Nah, rupanya Gibran ingin bermain cantik menggunakan metode tebar pesona seperti bapaknya. Maka setiap datang nyumbang sesuatu. Buka kotak pengaduan dan lain sebagainya. Tim kepresidenannya itu mati-matian memoles agar sang wakil presiden tampak lebih layak sebagai orang nomor 2. Gelagat seperti ini kelihatannya dibaca juga oleh Prabowo Subianto. Maka disuruhlah Gibran berkantor di Papua biar jauh dari hiruk pikuk Jakarta dan pencitraan. Dan jangan lupa Papua adalah persoalan. Di zaman Jokowi, Papua dapat perhatian yang besar sesungguhnya. Ada jalan Trans Papua dan Jokowi pernah berjanji untuk datang tiap tahun ke Papua. Nggak tahu apakah janji itu dipenuhi atau tidak. Pada tahun pertama, kedua, ketiga barangkali dipenuhi, tapi tidak tahu pada tahun-tahun terakhir. Maka skor 2-0 untuk Prabowo Subianto. Kenapa? Sederhana, karena Prabowo yang mengendalikan bidak putih. Jadi dia mengendalikan bidak putih sehingga dia punya kekuasaan untuk jalan duluan. Itu analisis dari seorang analis politik ya. Tapi beritanya kita bacakan. What happened ya with these things ya. Kemudian coba kita bacakan mengenai hal ini.
sebagaimana dilansir oleh ini ada suara.com, perintah Presiden Prabowo, Gibran tinggal dan ngantor di Papua. Kemudian ada juga berita lain, isinya adalah Gibran bakal diberi tugas khusus atasi persoalan di Papua. cnnindonesia.com. Coba kita baca suara.com ya. Oke. Dan kita juga nanti akan baca yang disampaikan oleh CNN Indonesia. Oke, coba kita lihat ya. Perintah Presiden Prabowo _2 Gibran tinggal dan ngantor di Papua. Suara.com, biasanya sosok yang menjabat wakil presiden RI tidak banyak mendapat sorotan dibanding presiden RI, tapi lain soal saat wapres diemban oleh Gibran Raka Buming Raka. Dia justru banyak disorot secara negatif, tambahnya negatif. Bahkan kekinian Forum Purnawirawan TNI dan banyak kalangan mendesak DPR untuk memakzulkan Gibran dari kursi wapres. Di tengah isu pemakzulan itulah sebuah rencana besar tengah digodok di lingkaran istana. Gibran dipersiapkan untuk menerima penugasan khusus langsung dari Presiden Prabowo Subianto mengatasi peliknya permasalahan di tanah Papua. Bahkan nanti Gibran akan dibuatkan kantor di Papua, dengan demikian ia akan jauh dari pusat kekuasaan pemerintahan di Jakarta. Secara resmi fokus kerja Gibran nantinya tak hanya pada percepatan pembangunan, tetapi justru meredam konflik yang tak kunjung usai. Namun di tengah optimisme pemerintah ada pertanyaan besar soal apakah langkah ini berpeluang menjadi solusi efektif atau justru mengulang kembali pendekatan yang telah terbukti tumpul. Informasi ini pertama kali diungkap oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra. Dalam sebuah acara resmi, Yusril menyebut penugasan ini sebagai sebuah langkah strategis yang belum pernah ada sebelumnya. Bahkan mengisyaratkan Gibran akan lebih banyak beraktivitas langsung di Papua. Saya kira ini pertama kali Presiden akan memberikan penugasan untuk menangani masalah Papua. Bahkan kantor Wakil Presiden juga akan ada di Papua, supaya Wakil Presiden itu bekerja dari Papua sembari menangani masalah Papua, katanya pada Rabu. Jangan-jangan Yusril terlibat konspirasinya ini dalam tanda kutip ya. Yusril menegaskan fokus pemerintah tidak akan lagi semata-mata pada infrastruktur fisik. Pemenuhan hak asasi manusia disebutkan akan menjadi pilar utama. Lah, dia yang akan menjadi penopangnya. Ia menyoroti pentingnya pelibatan aparat keamanan yang harus beroperasi dengan kalkulasi hak asasi manusia. Cocok dengan Natalius Pigai ya, sebagai Menteri Hak Asasi Manusia yang berasal dari Papua. Menurutnya partisipasi publik terutama orang asli Papua OAP menjadi krusial untuk menentukan arah pembangunan yang adil dan menghormati hak-hak kultural serta sipil mereka. Rencana ini, klaim Yusril, adalah wujud komitmen pemerintah mendengar aspirasi rakyat Papua. Jejak masa lalu dan seruan dialog. Oke, itu dari gagasan menempatkan Presiden sebagai ujung tombak penyelesaian masalah Papua bukanlah hal baru. Pada periode sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin telah memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua. Untuk menunjukkan keseriusan, Ma'ruf Amin bahkan sempat berkantor selama 5 hari di Papua pada Oktober 2023. Melakukan serangkaian dialog dengan berbagai tokoh. Tolong dengan aspirasi mereka, dengar apa maunya mereka, catat dan laporkan segera supaya kita dapat mencari solusi terbaik untuk Papua. Kalau ada usul saran, kita catat dan dengarkan, kata Ma'ruf Amin kala itu. Namun pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa kehadiran pejabat tinggi belum tentu menjamin penyelesaian akar masalah. Kalangan akademisi yang mendalami isu Papua secara konsisten menyuarakan satu hal kunci utama adalah dialog yang tulus. Ketika di forum ada misalnya permintaan masyarakat untuk tidak memperbanyak pos-pos tentara di Papua. Jadi tentara dengan sendiri bagaimana masyarakat merasa tidak nyaman dengan kehadiran tentara dan sebagainya. Itu mereka dengar sendiri, ucap salah seorang peneliti. Jadi itu menurut saya yang harus dibangun, yang ini yang selalu saya ulang. Ya, saudara sekalian, itu dari ini ya, suara.com. Kalau dari CNN, Gibran bakal diberi tugas khusus atasi persoalan di Papua. Presiden RI Prabowo Subianto dikabarkan bakal segera memberikan tugas khusus ke Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka persoalan hak asasi dan percepatan pembangunan di Papua. Menko Kumham Imipas ya, Imigrasi dan Lapas, Yusril Iza Mahendra menyatakan penunjukan khusus untuk Gibran di Papua itu adalah didiskusikan secara serius dalam beberapa waktu lalu. Concern pemerintah dalam menangani Papua dalam beberapa hari terakhir ini sedang diskusi untuk memberikan penugasan khusus dari Presiden ke Wakil Presiden untuk percepatan pembangunan Papua, yaitu saya kira ini pertama kali Presiden akan berikan penugasan ke Wakil Presiden untuk penanganan masalah Papua, kata Yusril di launching laporan tahunan Komnas HAM 2024 yang disiarkan dalam saluran YouTube, dikutip Selasa. Yusril mengatakan Gibran nantinya tak hanya bertugas menangani pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan turut membawai urusan soal HAM di Papua.
Ia menyebut biasanya perihal tugas khusus ini akan tertuang dalam bentuk keputusan Presiden Kepres. Bahkan mungkin ada juga kantornya wakil presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini, ucapnya. Belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak istana mengenai penugasan khusus Gibran di Papua. CNNindonesia.com telah menghubungi Mensesnek Prasetyo Hadi menanyakan perihal ini, namun yang bersangkutan belum merespons. Penunjukan wakil presiden untuk urusan Papua bukan hal baru. Di era pemerintahan Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin pada 2022 dipercaya memimpin Badan Pengarah Percepatan Otonomi Khusus Papua BP3OKP. Ma'ruf kala itu ditugasi memimpin lembaga yang dirancang untuk memastikan kelanjutan program pembangunan dan pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Kurang lebih sama ya ujungnya. Ya, saudara sekalian, ya itulah politik. Jadi kalau kita bicara tentang politiknya, maka sepertinya Prabowo sedang main catur dengan bapaknya, bukan sama anaknya. Sama anaknya sih barangkali kelasnya beda. Wah, analisis ini politik adu domba. Enggak, ya. Karena saya sudah mengatakan dari awal, yang namanya kekuasaan itu tidak ingin dimadu. Kekuasaan itu pengen tunggal. Jadi kalau Prabowo ingin berkuasa sendirian, wajar. Bisa jadi dianggapnya yang namanya Gibran hanya akan mengganggu saja. Ya, tidak workable, tetapi menjadi alasan Jokowi untuk ngerecokin terus. Tapi itu kan analisis kita dari orang yang dianggap ingin memisahkan antara Jokowi dan Gibran. Ya memang kalau kita di masyarakat itu kan ada 3 saja. Ada orang yang mendukung Jokowi Gibran, kan begitu? Jokowi Prabowo. Tidak ada yang mendukung Jokowi saja. Karena kenapa? Karena pendukung Jokowi cenderung pragmatis. Karena yang berkuasa adalah Prabowo, sehingga mereka memaketkan Jokowi Prabowo, ya, atau Prabowo Jokowi. Yang kedua adalah mereka yang mendukung Prabowo saja. Karena melihat bahwa Prabowo masih bisa diharapkan, Jokowi dan Gibran tidak. Nah yang ketiga adalah mereka yang mengkritik kedua-duanya. Prabowo iya, Gibran iya. Tidak menerima kedua-duanya, iya. Tetapi kalau kita lihat ya dari banyak pengamat, orang-orang yang berpikir rasional dan lain sebagainya, ya rata-rata memang masih mengendorse Prabowo karena dianggap baru pemerintahannya, tapi sudah final say terhadap Gibran Raka Buming Raka. Kenapa? Ini soal kapabilitas. Soal kapabilitas itu nggak bisa dimagangkan dulu. Diberikan pengalaman 1 tahun, 2 tahun, sampai 5 tahun ke depan. Loh, ini bukan lembaga untuk seseorang magang menjadi pemimpin, tapi ini the vice presidency itu betul-betul pemimpin harusnya. Yaitu sebagai banser presiden, whenever presiden berhalangan atau bahkan ketika presiden menugaskan. Begitu saudara sekalian. Jadi maknanya apa ketika dia diperintahkan ke Papua? Ya kita bisa melihatnya dari sisi positif dan negatif. Positifnya adalah Gibran akan dimagangkan sebagai calon pemimpin sehingga dia diberikan tantangan yang agak luar biasa yaitu Papua. Dan ini akan memberikan pembelajaran bagi dia sebagai pemimpin atau calon presiden ke depan. Itu perspektif positifnya. Perspektif negatifnya ya Gibran mau ditenggelamkan agar bapaknya tidak lagi cawe-cawe. Mana yang benar? Ini masih permulaan, jadi wallahu alam saya ingin mengatakan ya. Wallahu alam bisawaf. Begitu sobat RH sekalian ya. Oke. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terhadap berita ini ya. Dan Yusril tidak tahu juga. Saya tidak tahu ya apa perasaan Yusril yang merasa pandai senior tapi atasannya adalah Gibran Raka Buming Raka. Anda boleh mengaku pintar, profesor, doktor, tapi tetap saja Anda di bawah kekuasaan Gibran. Nanti kalau Yusril bilang, siapa bilang saya nggak pernah dengerin dia, itu lain lagi ya. Bukannya ngumpet di Solo, wah cocok tuh. Papua hanya minta 1 permohonan, jangan usik saudara kita di Papua. Tapi begini saudara sekalian, bukan berarti ditugaskan di Papua itu kemudian sebuah hukuman, enggak. Itu sama saja dengan ditugaskan ke IKN, ditugaskan ke Medan, ditugaskan kemanapun. Intinya adalah dia dikeluarkan dari tempat yang jauh, ya, dikeluarkan ke tempat yang jauh dari pusat kota sehingga tidak bisa lagi mengikuti hiruk pikuk dinamika ibu kota yang merupakan pusat segalanya, baik hukum maupun ekonomi juga politik. Begitu saudara sekalian. Jadi sekali lagi bukan Papuanya ya.
Kita tidak bisa diskriminatif, apalagi Papua indah sekali Danau Sentaninya. Tetapi yang ingin saya katakan, wah ikan bakal ikan tongkolnya wah enak sekali itu ya dari laut yang diasap itu. Kemudian strategi Prabowo mengamankan Gibran diberi tugas di Papua atau diumpankan biar Gibran fufu-fafa nggak berilmu dan berskill, MK layak dimaksudkan, maka layak dimaksudkan. Kemudian Prabowo kirim Gibran ke Papua. Kapan bahas mengenai penangkapan Dahlan Iskan Bang? Is it? Dahlan Iskan ditangkap dalam rangka apa? Saya baru baca nih. Apa ini? Oh, Dahlan Iskan jadi tersangka penggelapan. Wah, apalagi nih? Parah banget ya. Ampun dah. Yang begini-begini ini apa benar ya? Kalau enggak ya diselesaikan lah. Masa seorang Dahlan Iskan begitu ya. Tapi oke lah ya. Saya tidak terlalu dekat juga dengan Dahlan Iskan. Tapi ya kita harus tahu apa masalahnya ya. Kemudian ke Papua mantap Mas Wapres. Efektif enggak penting. Yang lebih penting Gibran jauh dari Prabowo biar Jokowi ikut sekalian ke Papua. Ya mungkin juga ya. Sekalian di udara yang lebih baik ya. Kemudian pengikut-pengikutnya juga ya menurut saya juga baiknya ikut juga ya. Sekalian gitu. Jadi biar belajar membangun kekuatan dari daerah timur gitu dengan bantuan orang-orang yang selama ini bersuara positif terhadap Gibran. Saya kira perlu juga ya. Perlu ke sana gitu. Menemani Gibran ya. Jangan nggak mau, harus mau. Karena itu adalah wujud dari kesetiaan Anda kan kepada Gibran. Secepatnya Gibran dikirim ke Papua. Kalau perlu kantornya di Puncak Sugapa. Apa Sugapa ini? Diasingkan ke Papua nggak yakin. Ya sih nggak ada yang bilang diasingkan kan. Ditugaskan ke Papua. Bagaimana caranya memviralkan Pak Prabowo tidak perlu punya wapres? Sebab yang berminat ingin jadi wapres banyak banget agar proses pemakzulan cepat. Sebaiknya Pak Prabowo tidak punya wapres. Kalau yang mau 100 orang, ya kan, misal, tergantung Prabowo Subianto kan. Prabowo yang mengusulkan 2 nama kepada MPR. Don't worry lah. Kemudian rela gama hanya hadir 20 orang, orasi hanya sejam. Ya tidak apa-apa. Itu kan sebuah aspirasi kan. Aspirasi itu soal banyak dan tidak itu ya soal yang gak gampang juga. Apalagi kita harus pahami bahwa yang namanya Jogja kan lumayan jauh juga. Begitu ya. Saya aja 1 orang aja saya bilang geruduk. Jadi istilah geruduk itu istilah yang umum aja ya. Khas RH Channel ya. Kemudian apa lagi ya? Ayo pendukung Pak Prabowo 2014, 2019 dan 2024 kita kawal kasus ijazah. Jika terbukti tidak asli berarti di 2014 secara tidak langsung yang menang Pak Prabowo. Hidup Pak Prabowo ya. Kalau saya nggak ikut-ikutan lah ya. Saya hanya ingin menegakkan kebenaran dan keadilan. Tidak hanya kepada Gibran Rakabuming Raka tapi kepada siapapun whoever ya. Jadi kalau mereka yang kemudian menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan hukum, menyalahgunakan kekuasaan, wajib kita ingatkan. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi kita tinggal tunggu realisasi dari penugasan Gibran Rakabuming Raka ke Papua. Mudah-mudahan sukses, mudah-mudahan bisa tumbuh menjadi pemimpin di sana dan kemudian kita jumpa kembali di 2029 kalau seandainya memang akan ikut kompetisi melawan kompetitor lainnya dan mudah-mudahan pemilunya berlangsung secara fair ya. Tidak lagi bersembunyi di ketiak bapaknya tapi betul-betul melakukan a fair competition. Berdebat tidak lagi pakai contekan, tidak lagi pakai alat komunikasi yang disimpan di baju yang ditegakkan jaketnya. Itu yang saya tahu dari Roy Suryo sebagai pakar telematika dan mudah-mudahan lah semuanya berlangsung secara baik. Kita ingin ada anak muda yang memang capable, yang memang bisa memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang sidik, yang fatona, yang amanah, yang tablik menyampaikan, punya kemampuan untuk menyampaikan, delivered. Ya, mudah-mudahan Gibran tumbuh seperti itu. Kalau tidak bisa tumbuh seperti itu ya dimaksulkan saja. Begitu saja kok repot jadinya ya. Begitu saudara sekalian ya. Welcome to another place or other places outside Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.
Dia.